Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pictorial Story. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi dari cerita selanjutnya. Oke, kita bisa mulai ceritanya. Hujan di sore itu memang cukup deras. Orang-orang yang melintas pun berlarian mencari tempat untuk berteduh. Para pengendara sepeda motor pun menepi sejenak, hanya untuk mengenakan jas hujan. Tapi, ada juga yang untuk berteduh dan melanjutkan perjalanannya jika hujan pun sudah reda. Dan ada juga yang setelah mengenakan jas hujan pun kembali melanjutkan perjalanannya. Alan sedang membaca buku di toko buku yang ada di sebuah mall. Saat sedang serius membaca, HP-nya pun berdering. Rupanya, itu adalah pesan dari Tono dan memintanya untuk menemuinya di sebuah lobi mall. Alan pun segera ke lobi mall dan menemui Tono dan bersama yang lain. Tono mengajak Alan untuk mengerjakan tugas kuliah bersama di rumah Widya. Alan hanya mengangguk kalau dirinya mau ikut bersama Tono dan yang lain. Dan mereka pun segera berangkat ke rumah Widya dan meninggalkan mall. Sesampai di rumahnya Widya, Alan terkejut melihat ada sosok wanita berdiri mematung dengan tatapan mata yang kosong, berada di seberang jalan. Cepat-cepat ia alihkan pandangannya ke rumah Widya minimalis. Selepas teman-temannya pada pulang, kini tinggal Widya sendirian. Ia sedang membersihkan halaman rumahnya yang tadi baru saja digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah. Namun, saat sedang asik membersihkan halaman, ia melihat sosok wanita yang ada di seberang rumahnya. Dan sosok itu sama persis yang dilihat Alan. Widya merasa ada keanehan, segera masuk ke dalam rumahnya. Malam itu Widya sendirian di rumah. Sedangkan kedua orang tuanya dan adiknya sedang pergi keluar kota. Ia lagi mengerjakan tugas kuliahnya di dalam kamar. Saat dirinya sedang sibuk mengerjakan tugas, ia mendengar suara seperti orang sedang mengobrol dan juga langkah kaki, tepat berada di kebun singkong miliknya. Ia pun yang merasa khawatir takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera memeriksanya. Hampir setengah jam berkeliling kebun, tidak ditemukan apa-apa. Tidak ada satupun orang yang ada di kebun singkong milik keluarga Widya. Ia pun segera kembali ke dalam rumah dan berniat mengerjakan tugas kuliahnya. Saat dirinya hendak masuk ke dalam rumah, ia melihat ada sesosok wanita yang tadi sore ia lihat dengan senyumnya yang menyeringai sambil mengayunkan tangannya seolah ingin memanggil. Lantas Widya ketakutan dan segera masuk ke dalam rumah. Dan tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba saja di dalam kamar, ia mendengar jendelanya diketuk. Dan saat dibuka kordennya, ada sosok kepala yang muncul tepat di jendela di kamar Widya. Hal itu membuat Widya menjadi ketakutan. Lantas, ia pun segera menutupkan tubuhnya dengan selimut dan juga membaringkannya di atas kasur, berharap sosok itu pun hilang. Keesokan harinya, ia pun menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya saat berada di dalam kampus. Alan pun menimpali cerita Widya kalau ia pernah melihat sosok wanita di seberang jalan dekat rumah Widya. Dan Lenny pun berjanji kalau nanti malam ia akan menginap di sana. Malam pun tiba. Sesuai dengan janji tadi siang, Lenny pun bersama yang lain pun menginap di rumah Widya. Widya tampak senang dengan kehadiran teman-temannya. Nantinya, Lenny dan Rita tidur di kamar Widya. Dan sedangkan yang lain seperti Alan, Tono, dan Anto memutuskan untuk tidur di ruang tengah saja agar lebih nyaman menurutnya. Malam itu mereka semua pun berkumpul di ruang tamu sambil bernyanyi dan bermain gitar. Dan saat sedang asik bermain gitar,
Dari luar, tiba-tiba saja terdengar suara benda jatuh yang sangat keras. Hal itu pun mengagetkan mereka semua. Dan mereka semua pun berjalan keluar rumah mencari sumber suaranya. Rupanya, ada sosok tinggi besar dan menyeramkan di dekat rumah Widya. Sosok itu pun berjalan mendekati mereka semua. Dan tanpa menunggu apapun, sosok itu pun langsung menyerang mereka semua yang ada di sekitarnya, yang membuat mereka semua pun terpental jauh, termasuk Widya dan juga Alan. Mereka pun tinggal diam dan mencari bantuan. Rupanya ada seorang pria bernama Mas Satrio muncul dan langsung menghadapi sosok itu. Dia adalah sepupunya Leni dari kampung. Mas Satrio langsung menghadapi sosok itu dan terjadilah pertarungan hebat. Dan tidak lama, ada sosok wanita yang menyeramkan yang di seberang rumah Widya itu ikut melawan Mas Satrio. Tapi Mas Satrio berhasil menaklukkannya dan memintanya untuk segera pergi. Mas Satrio pun berpesan kepada Widya tidak perlu takut lagi, karena makhluk astral itu sudah tidak bisa mengganggu Widya. Mas Satrio menjelaskan kalau ada yang mengirim sosok itu kepada keluarga Widya. Dan keesokan harinya, ia mendengar kabar kalau ada orang meninggal dengan cara misterius. Dan demikianlah pada cerita kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng. Sampai jumpa kembali dan nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.